Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Fatih al-Khatim wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, dalam video kali ini kita akan masuk ke pembahasan inti tentang aqidatul awam, akidah yang harus diketahui oleh semua manusia. Jadi setelah kemarin kita melewati beberapa video yang mana isinya itu baru pendahuluan ya, baru mukaddimah, maka sekarang kita akan memasuki ke video inti dari pembahasan aqidatul awam. Akan tetapi sebelum pembahasan itu dimulai, saya ingin meminta maaf kepada teman-teman karena sampai saat ini saya masih merekod menggunakan HP ya. Jadi memang ada kendala yang cukup serius pada laptop yang saya gunakan, dan saya memutuskan untuk merekod saja menggunakan HP seadanya dulu ya, seadanya dulu, karena ya bagaimanapun saya niatkan untuk menyampaikan apa yang saya tahu dan mengingatkan kepada semua penonton video saya, salah satunya ya saya sendiri, karena memang terkadang saya suka mengoreksi melihat apa yang saya sampaikan. Baik, untuk pembahasan inti ini diawali al-faslul awal fi sifatillahi ta'ala, pasal yang menjelaskan tentang sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Kita tahu bahwa sifat Allah Ta'ala itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama al-wajib fi haqqihi ta'ala, sifat yang pasti ada dalam diri Allah. Yang kedua al-jaiz fi haqqihi ta'ala, sifat yang boleh dimiliki oleh Allah, artinya kalau dimiliki tidak apa-apa, kalau tidak juga tidak apa-apa. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu al-mustahil fi haqqi ta'ala, sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan masuk ke pembahasan. Jadi dalam video dalam pembahasan sifat wajibnya Allah ini mungkin akan saya bagi beberapa video begitu ya. Qala an-Nazim rahimahullah, Sayyid Ahmad Al-Marzuki mengatakan bahwasanya wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah mi wajibin lillahi 20 sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Setelah Sayyid Ahmad Marzuki kemarin mengawali aqidatul awam dengan bismillah dan alhamdulillah dan seterusnya, beliau mulai serius akan membahas tentang keyakinan dalam agama Islam. Maka beliau menghimbau untuk kita mengetahui biwujubil ma'rifah dengan pengetahuan yang wajib ya, min wajibin, biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi, mengetahui sifat wajibnya Allah yang berupa isrina sifah. Fallahu mawjudun, apakah 20 sifat tersebut? Yang pertama fallahu mawjudun, Allah itu mempunyai sifat maujud atau biasa dikenal dengan wujud. Yang kedua adalah qadim atau kidam ya, berbeda sigot saja, berbeda bentuk kata saja, akan tetapi maknanya sama. Yang ketiga adalah bakin. Selanjutnya yang keempat adalah mukhalifun lil khalqi bil itlaqi, berbeda dengan makhluk bil itlaq, secara universal tanpa adanya qaid-qaid tersendiri. Jadi Allah berbeda dengan makhluk dalam sudut pandang apapun. Kemudian yang kelima adalah waqaimun ghani. Allah itu zat yang kalau dalam bahasa lain kita kenal qiyamuhu binafsihi ya. Jadi qaim itu berdiri sendiri, ghani itu artinya tidak membutuhkan hal lain selain Allah. Selanjutnya adalah wahidun. Yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wahidun ini yang keenam ya, karena qaimun goni itu dihitung 1, berarti wahidun 6. Selanjutnya wahidun maknanya esa ya. Wahai yang ketujuh adalah hai, Allah zat yang maha hidup. Qadirun, zat yang berkuasa. Muridun, berkehendak. Alimun, mengetahui. Bikulli syai', Allah mengetahui semua hal.
Sami'un, Allah zat yang mendengarkan, al-basir, zat yang melihat, wal mutakallimu, zat yang berbicara. Kemudian ada eh, setelah ada 13 sifat yang disebutkan, lahu sifatun sab'atun tantazimu, dilanjutkan dengan 7 sifat yang akan disebutkan di bait terakhir ini. Faqudratun iradatun sam'un basor, kudroh kuasa, irodah berkehendak, sam'un mendengar, basor melihat, haya hidup, al ilmu mengetahui, kalam dan juga berbicara. Istamar itu penyempurna bait ya. Jadi walhasil dalam nazm ini sudah menyebutkan 20 sifat wajibnya Allah. Saya ulangi, yang pertama adalah maujud, kedua kidam, ketiga bakin, keempat mukhalifun lil khalqi bil itlaqi, yang kelima qaimun ghani, itu satu, yang keenam wahidun, yang ketujuh hai, selanjutnya kedelapan adalah qadir, kesembilan adalah murid, ke-10 adalah alimun bikulli syai', selanjutnya ke-11 adalah sami', yang ke-12 adalah al-basir, yang ke-13 adalah al-mutakallim, disusun atau dilanjutkan oleh 7 sifat, yang mana sifat 7 ini disebutkan dalam nazm yang terakhir, kudrotun, irodah, sam'un, basor, hayah, ilmu, kalam. Jadi semuanya ada 20 ya. Dan perlu diketahui, dalam nazm ini beliau tidak merumuskan seperti rumusan sifat nafsiyah, kemudian salbiyah, ma'ani dan maknawiyah, bukan ya. Beliau hanya menyebutkan dulu. Adapun nanti mungkin kalau memang diberikan kesempatan oleh Allah, mungkin selanjutnya akan saya bahas secara rinci sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, kemudian ma'nawiyah. Baik, kita akan melanjutkan al-mufradat, pembahasan dalam setiap individu dari kata yang ada dalam nadom di atas. Yang pertama ba'du. Apa sih sebenarnya ba'du itu? Biasanya kita mendengarkan amma ba'du. Jadi wa ba'du atau biasanya menggunakan kata amma ba'du itu artinya untuk perpindahan pembahasan. Jadi setelah kemarin beliau membahas tentang muqaddimah ya, ada yang berisi bismillah, kemudian alhamdulillah, kemudian membaca sholawat dan salam kepada Nabi dan orang-orang seterusnya, itu beliau akan masuk ke pembahasan inti. Nah, untuk masuk ke pembahasan inti itu digunakanlah kata yang berupa wa ba'du atau biasanya amma ba'du. Maka maknanya adalah ai ba'da zikril basmalati walhamdalati wassalati wassalami, setelah beliau menyebutkan bismillah, alhamdulillah, sholawat dan salam, akhirnya beliau melanjutkan dengan fa'lam itu ya. Selanjutnya biwujubil ma'rifah, lafadz biwujubil ma'rifah. Hakikatul ma'rifah, hakikat dari al-ma'rifah atau pengetahuan adalah al-jazmu al-muwafiqu lil haqqi andalilin walaysa bitaklidin. Kita mantap mengetahui secara pasti, dalam hati kita berkeyakinan terhadap sesuatu hal yang mana keyakinan itu al-muwafiqu lil haqq, memang sesuai dengan kenyataannya ya. Jadi sesuai dengan kenyataannya, andalilin, akan tetapi keyakinan itu atau kemantapan dalam hati itu berdasarkan dalil, berdasarkan bukti yang ada, walaysa bitaklidin, dan keyakinan itu bukan berdasarkan taklid atau mengikuti orang lain. Kenapa kok tidak berdasarkan mengikuti orang lain? Karena liman ihi fi ilmil aqaid ingkana fil muqallidi ahliyatun lin nazar. Karena taklid atau mengikuti pendapat orang lain, jika orang itu memiliki keahlian, memiliki kapasitas untuk mencari hal yang akan diketahui tersebut, maka hukumnya tidak boleh ya. Jadi kalau kita mempunyai kapasitas, mempunyai keahlian, mempunyai ilmu untuk mencari
atau mengetahui sifat-sifatnya Allah, ya tentu melalui ucapan ulama ya. Akan tetapi kita taklid atau mengikuti orang lain itu tidak boleh karena kita memiliki kapasitas dalam hal tersebut. Berbeda halnya kalau kita tidak tahu, tidak bisa mencari seperti dalam hadis atau dalam Al-Qur'an begitu ya. Bil itlaqi. Sekarang membahas tentang lafaz al-itlaq. Al-itlaq ini terdapat dalam nazm yang kedua, itu nazm yang kedua di paling akhir ya, mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Allah berbeda dengan makhluk bil itlaq. Secara dari sudut pandang manapun, memang Allah berbeda dengan makhluk. Nah, lafadz bil itlaq ini kenapa kok saya maknanya demikian? Karena maknanya adalah min ghairi taqyidin bi ba'dil wujuh. Jadi Allah berbeda dengan makhluk tanpa adanya qayyid dalam sebagian sudut. Artinya bimana annahu ta'ala mukhalifun lil khalqi. Allah berbeda dengan makhluk fi jami'il wujuh, dalam sudut pandang manapun. Jadi tidak ada samanya sama sekali ya kepada makhluk karena memang Allah itu mukhalafatun lil hawadits, berbeda dengan beberapa makhluk, semua makhluk ya. Titik. Asyarhu, kita akan meloncat ke pembahasan yang lebih serius ya. Yajibu ala kulli mukallafin ay ya'rifa min sifatillahi ta'ala al-wajibi fi haqqihi ay al-wajiba fi haqqihi wa huwa ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Bagi setiap mukallaf, orang yang diberikan taklif harus mengetahui sifat wajibnya Allah. Apakah sifat wajibnya Allah itu? Wa huwa ma la yutasawwaru fil aqli adamu. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang secara logika tidak mungkin sifat tersebut tidak ada. Jadi sifat itu pasti ada dalam diri Allah. Kalau kita sederhanakan seperti itu ya. Wal mustahilu fi haqqihi wa huwa ma wal mustahila fi haqqihi wa huwa ma la yutasawwaru fil aqli wujuduh. Kemudian selanjutnya adalah sifat mustahil, sifat yang mustahil fi haqqihi, dimiliki oleh Allah. Apakah mustahil itu? Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduh. Oh, mohon maaf ya, itu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu ya. Sifat mustahil adalah sifat yang secara logika tidak mungkin ada dalam diri Allah. Itu namanya sifat mustahil. Berarti sifat wajib itu pasti ada dalam diri Allah, sifat mustahil itu tidak mungkin ada dalam diri Allah. Dua sifat itu berlawanan ya. Karena sifat wajibnya ada 20, maka otomatis sifat mustahilnya juga ada 20. Wal jaiz, sekarang membahas al jaiz fi haqqihi, fi haqqillah ya. Wa huwa ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Sifat jaiznya Allah adalah sifat yang secara logika bisa jadi dimiliki oleh Allah dan bisa jadi tidak dimiliki oleh Allah. Artinya tidak terikat ya. Allah mau iya, mau tidak, itu sesuai dengan kehendak beliau, karena yaitu terserah beliau begitu ya. Wa kadza yajibu alaihi ay ya'rifa mithla dzalika fi haqqir rusuli alaihi wassalatu wassalam. Begitu halnya ketika kita mengetahui sifat Allah itu ada 3 klasifikasi. Yang pertama wajib, mustahil, dan al-jaiz. Kita juga wajib mengetahui bahwa para rasul itu mempunyai 3 sifat. Yang pertama wajib, mustahil, dan juga jaiz ya. Titik, itu seharusnya titik ya. Wa bada'a an-nazim fi hadhil abyat bi dzikri ma yajibu fi haqqihi ta'ala. Kemudian setelah pembahasan tadi, kewajiban mengetahui sifat-sifat tadi, An-Nazim atau Syed Ahmad Al-Marzuki dalam nazm ini menyebutkan sifat wajib atau sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Wa huwa isyruna sifatan. Sifat itu ada 20 sifat mufassalah, yang mana sifat itu diperinci katali seperti halnya sifat yang akan disebutkan nanti ya. Yang pertama adalah al-wujud. Al-wujud ini bimakna thubuti syai'i wa tahaqquqihi wajibun lahu ta'ala li dzatihi. Al-wujud, sifat wujudnya Allah adalah sifat yang mana Allah itu memang pasti ada.
Jadi wujudnya Allah itu pasti ada lidzatihi, karena memang zatnya Allah ya, karena memang zatnya Allah. Lali illatin, bukan wujud yang karena adanya sebab. Ay anna ghairahu la yu'athiru fi wujudihi ta'ala. Maknanya adalah Allah dalam sifat wujudnya itu tidak ada yang berperan siapapun di balik itu ya. Jadi perbedaannya, kita itu wujud dan Allah juga wujud, akan tetapi wujudnya Allah itu tidak ada yang berperan dalam kewujudan tersebut. Berbeda halnya dengan kita ya. Kalau kita sebagai manusia, amal wujudu ghairu dzati, wujud yang sifatnya bukan ghairu dzati, seperti contoh kawujudina, seperti contoh kita ada di dunia ini, fahuwa bifi'lihi ta'ala. Kita ada di dunia ini memang atas dasar peran dari Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin peran dari kedua orang tua kita ya. Jadi melalui jalur kedua orang tua kita, atau memang yang berperan adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi walhasil yang jelas wujud kita itu bukan tidak disebut wujud zati, karena kewujudan kita itu ada yang berperan di balik itu. Nah, Allah tidak ada seperti itu. Memang Allah wujud tanpa ada yang berperan di balik itu. Selanjutnya wad dalilu ala dzalika wujudu hadhil makhluqat. Bukti, ini bukti yang akli ya, secara rasional, secara akal. Bukti bahwa Allah itu ada, ya memang hadhil makhluqat, wujudu hadhil makhluqat. Kita ada itu menunjukkan bahwa Allah itu ada. Walau lam yakun subhanahu wa ta'ala makana syai'un minal khalqi. Andaikan Allah itu tidak ada, Allah itu tidak wujud, maka ya tidak mungkin ada makhluknya. Kita itu kan sesuatu hal yang makhluk. Makhluk itu perkara yang diciptakan. Qala ta'ala, kemudian beliau membuat dalil nakli, dalil yang dikutip dari Al-Quran. Yang pertama, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Dan yang kedua, awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalim musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Kita akan membahas secara perinci ya untuk ayat yang pertama, yaitu Al-Quran surat Toha ayat 14. Allah berkata bahwa innani anallah, aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, fa'budni, maka sembahlah aku. Dalam ayat tersebut Allah mengklaim, menyatakan bahwa dirinya itu, beliau itu Allah. Beliau memperkenalkan kepada makhluk bahwa beliau itu Allah. Artinya beliau menetapkan bahwa ada Allah, di balik kita itu ada Allah ya. Beliau menceritakan ada Allah. Nah, kalau beliau menceritakan kalau ada Allah, berarti itu menunjukkan bahwa Allah itu wujud ya. Karena seperti contoh ketika saya menceritakan ada apa ya, ada orang aneh lah ya. Seumpama ada orang siapapun, semisal saya berkata, oh di sana ada orang, di Indomaret itu ada orang, maka cerita saya itu menunjukkan bahwa orang itu wujud, ada. Sama halnya dengan ayat ini, innani anallah, aku adalah Allah. Berarti karena beliau menceritakan dirinya sendiri, berarti menunjukkan bahwa Allah itu ada. Nah, Allah itu ada dalam bahasa Arab itu disebut wujud ya. Karena tidak mungkin menceritakan perkara yang tidak ada, itu kan aneh ya. Menceritakan perkara yang tidak ada. Kalau ini ikhbar itu memberitahu ya. Kemudian ayat selanjutnya adalah awalam yatafakkaru fi anfusihim. Ini memperkuat ayat yang pertama tadi, surat Toha. Sekarang surat Ar-Rum ayat 8. Allah berkata bahwa awalam yatafakkaru fi anfusihim. Apakah mereka tidak berpikir fi anfusihim, dalam dirinya sendiri, memikirkan dirinya sendiri. Ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalim musamma. Allah tidak menciptakan langit dan bumi beserta isinya ya, illa bil haqqi, kecuali dengan al-haq. Al-haq ini tafsirannya agak banyak ya. Wa ajalim musamma, dan batas waktu yang ditentukan.
Artinya Allah dalam ayat ini menyuruh manusia untuk berpikir fi anfusihim, pada dirinya sendiri. Saya ini siapa toh? Saya itu semisal saya itu makhluk manusia. Manusia ternyata semisal 20 atau 30 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu ya, atau mungkin 50 tahun yang lalu yang sudah agak tua ya. Misal ternyata dulu beberapa tahun yang lalu dia masih kecil, kemudian berubah menjadi agak besar, berubah menjadi agak besar lagi lah. Itu kan namanya perubahan atau sesuatu hal yang baru ya, sesuatu hal yang baru. Artinya kalau ada sesuatu hal yang baru, pasti wa kullu hadis yahtaju ilal muhdis. Maka pasti ada yang berperan di balik itu. Nah, yang berperan itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyebutnya dalam agama Islam yang berperan itu adalah Allah. Allah membahasakan ma khalaqallahu samawati wal ardo illa bil haq. Allah menciptakan langit dan bumi itu ada al-haq. Al-haq biasanya dimaknai hikmah. Ada yang bermakna yang berbeda ya. Pokoknya walhasil Allah itu menciptakan langit dan bumi. Karena Allah menciptakan langit dan bumi, artinya secara tidak langsung beliau juga mengatakan bahwa Allah itu ada, Allah itu wujud ya. Seperti itu. Itu adalah dalil bahwa Allah itu ada dalam Al-Quran. Kemudian ini ada yang unik ya dalam cerita ini, wasu'ila a'rabiyun anid dalil. Ada salah seorang Arabi sahabat ya ditanya tentang dalil bukti bahwa Allah itu wujud atau ada. Faqala al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Kemudian Arabi tersebut menjawab, al-ba'rah, kotoran unta itu menunjukkan kalau ada unta. Warauthu 'alal hamir, kotoran himar menunjukkan ada himarnya. Jadi kalau ada kotoran hewan di sekitar situ, maka secara otomatis kotoran itu saja sudah menunjukkan bahwa ada yang pemiliknya, ada yang BAB di situ ya. Jadi kalau kotorannya tikus kan tidak mungkin di situ ada kucing kan, tidak mungkin ya, karena kotorannya ya kotoran tikus. Sama al-ba'rah tadullu 'alal ba'ir, kotoran unta ya pasti menunjukkan kalau di situ ada unta, meskipun kita tidak melihat untanya begitu. Warausu 'alal hamir. Selanjutnya wa atharul aqdam 'alal masir. Ini beliau mulai masuk ke pembahasan yang lebih serius ya. Wa atharul aqdam 'alal masir. Jejak telapak kaki itu menunjukkan kalau ada orang yang melewati tempat tersebut. Fasama dzatu abraj wa ardun dzatu fijaj wa biharun dzatu amwat amma tadullu ala soni'il hakimil qadiril alim. Maka karena tadi sesuatu yang berbekas tadi ya, ada kotoran, kemudian ada jejak telapak kaki manusia, itu menunjukkan sesuatu di baliknya, maka langit yang mempunyai bintang, wa ardun dzatu fijaj, dan bumi yang memiliki jalan-jalan di antara lembah itu, wa biharun dzatu amwat, dan laut yang memiliki gelombang-gelombang tersendiri, semuanya ada perubahan itu pasti menunjukkan ya. Ini tanda tanya karena ditanya awalnya, amata dulu, apakah hal-hal tersebut tidak menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berperan di balik itu, yang bersifat as-soni, yang menciptakan, al-hakim yang bijaksana, al-qadir, al-alim yang berkuasa, dan juga al-alim yang mengetahui. Artinya pasti iya, karena tadi jejak telapak kaki manusia saja pasti menunjukkan bahwa manusianya, meskipun kita tidak melihat, menunjukkan kalau ada manusia yang berperan di balik itu. Maka sama langit, kemudian ada bintang-bintangnya, ada mataharinya, dan seterusnya. Kemudian bumi juga ada gunung, kemudian ada air yang bergerak. Wabiharun dzatu amwat, laut yang memiliki gelombang-gelombang tersendiri. Itu pasti menunjukkan bahwa di balik makhluk ini, di balik penciptaan semua yang ada di dunia ini, ada sesuatu yang berperan di balik ini. Karena
makhluk atau yang saya sebutkan tadi, ada langit, bumi dan seisinya adalah sesuatu hal yang dahsyat, yang hebat, maka Allah lebih hebat dari itu semua ya. Allah lebih hebat dari itu semua. Untuk selanjutnya mungkin ini penutup dalam video ini ya, karena sudah 25 menit. Saya ingat analogi Syekh Said Ramadan Al-Buti tentang wujud itu ya. Beliau membahasakan dengan bahasa yang agak modern, bahwasanya ketika ada orang yang melewati pintu yang terbuka otomatis, entah itu di toko atau di bandara atau dimanapun lah ya, kalau ada pintu yang terbuka otomatis menggunakan sistem itu ya, jadi pintu yang bisa terbuka otomatis itu menunjukkan bahwa di balik itu ada sesuatu yang berperan di balik pintu itu. Meskipun kita tidak melihat, meskipun kita tidak tahu, akan tetapi menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berperan di balik itu, ya. Tidak mungkin pintu itu bisa terbuka otomatis tanpa adanya orang yang membuat, ya. Jadi secara tidak langsung kita melewati pintu yang terbuka otomatis itu pun menunjukkan ada orang yang berperan di balik itu. Ya, entah itu penjualnya atau entah itu pembuatnya, entah itu perancang sistemnya ya. Sama halnya dengan kita. Kita makhluk, kita tersusun rapi seperti ini, terstruktur ya. Manusia itu kan terstruktur sekali itu, bentuk tubuhnya, kemudian pemikirannya, bahkan sampai sekarang belum ada yang bisa membuat ya. Seperti halnya manusia dan hewan dan seterusnya itu pasti menunjukkan bahwa di balik kita, di balik adanya kita di dunia ini, di balik adanya semua makhluk yang kita ketahui ini, pasti ada sesuatu yang berperan di balik itu. Nah, itulah kalau dalam bahasa disebut kullu alamin mutaghayyirun. Setiap alam ada perubahannya. Wa kullu mutaghayyirin haditsun. Setiap suatu hal yang ada perubahannya maka disebut hadis atau sesuatu hal yang baru. Karena sebelumnya ada kemudian tidak ada. Maka wa kullu hadisin yahtaju ilal muhdis. Sesuatu hal yang baru pasti menunjukkan bahwa ada yang berperan di balik itu, yahtaju ilal muhdis, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berperan di balik itu. Seperti tadi, pintu bergerak pasti menunjukkan bahwa ada yang berperan di balik itu. Oh, ternyata ada profesor yang merancang sistemnya, ada orang yang menjualnya, mengantarnya ke situ dan seterusnya. Ada juga tadi tentang jejak telapak kaki tadi ya. Ada jejak telapak kaki pasti menunjukkan bahwa ada orang di balik itu. Nah, al-muhdis atau zat yang berperan, yang membuat, yang merancang, yang memutuskan, itu dalam agama Islam disebut Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sifat yang pertama, sifat wujud atau terkadang sifat ini diklasifikasikan dalam kata lain sifat nafsiyah ya. Tapi kita tidak akan bahas seperti itu. Baik, inilah pembahasan yang terakhir. Kita akan insya Allah akan melanjutkan dalam video selanjutnya.